Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun saudara berada. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kita semua yang selalu setia untuk menonton serta menyaksikan video-video di channel Jalan yang Lurus. Saya berharap dan berdoa kiranya Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat bagaimana seorang murtadin ini dia akan berhadapan dengan Ustadz Suma. Dan kita akan melihat bagaimana Ustadz Summa di dalam diskusi atau debat akan kepanasan ketika Murtadin ini membawakan data-data sesuai dengan imannya yang lama ketika dia belum menjadi seorang pengikut Kristus. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari kita simak keseruan debatnya dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di ayat ini menerangkan perintah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk mengatakan dan menyerukan, lalu kemudian menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Karena dia mempunyai nama-nama yang baik. Dan jangan engkau mengeraskan suaramu dalam ibadah. Dan jangan pula merendahkannya. Dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Jadi kami umat Islam itu diperintah menyeru Allah, memanggil asma Allah atau nama Tuhan dengan nama-nama yang indah, nama-nama yang terbaik. Sehingga di dalam pengajaran agama Islam, pencipta alam semesta itu kami seru dengan berbagai macam nama. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Lalu kemudian hal ini ditegaskan kembali dalam surat Taha ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan pencipta langit dan bumi selain Dia yang mempunyai nama-nama yang baik. Jadi kalau dikatakan bahwa sembahan umat Islam itu berbeda dengan sembahannya orang Yahudi, itu bisa benar juga bisa salah. Demikian juga teman Kristen. Ya, kalau yang dimaksud Tuhan di sini adalah pencipta langit dan bumi, maka Tuhan kita itu sama. Karena Tuhan itu cuma satu, yaitu Dia yang menciptakan langit dan bumi. Yang membedakan kemudian adalah ketika di antara dua agama ini mematerikan Tuhan, membentuk Tuhan dalam rupa makhluk, maka di situ kita berpisah. Allah atau Ar-Rahman atau Ar-Rahim, ya, atau Al-Qudus dan seterusnya, Dia adalah pencipta langit dan bumi. Cuma saja di dalam Al-Quran itu diterangkan bahwa nama yang paling baik di antara seluruh nama daripada nama-nama pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Walillahul asma'ul husna fad'uhu biha wazzarul ladina yulhiduna fil asma'i sayujazawna ma kanu ya'malun. Ya, dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan namanya, mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi umat Islam itu tidak bisa mematerikan Tuhan. Bahwa Tuhannya itu seperti ini, wujudnya kayak begini, itu tidak. Tapi umat Islam itu hanya menyeru kepada Tuhan. Ya Rabb, ya Tuhan kami. Nah, itu seirama dengan apa yang tertuang di dalam kitab-kitab para nabi. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, Ar-Rahman Ar-Rahim, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, Mazmur 10 nomor 3. Jadi ketika diterangkan Allah adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih di dalam Mazmur 103 nomor 8, maka yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau ditanya apa wujud Tuhan daripada Tuhannya Bani Israel? Bentuk ruah. Apa ruah itu? Gaib. Itulah Allah. Jadi Allah itu ada, gaib, tidak bisa visualisasikan dengan materi. Bahwa Tuhan itu berbentuk ini dan berbentuk itu. Itu bukan Tuhan, itu makhluk. Jadi ketika umat Islam itu di dalam beribadah, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya,
segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, siapa yang dimaksud di sini? Dialah pencipta langit dan bumi. Tidak kemudian berfokus pada satu wujud. Oh, Tuhannya umat Islam itu wujudnya seperti kotak misalnya. Atau batu seperti tuduhan-tuduhan teman-teman biasanya kepada kami umat Islam. Itu tidak begitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam. Nah, kemudian itu seirama dengan apa yang diterangkan oleh kitabnya Bani Israel yang menerangkan bahwa Allah itu adalah pencipta. Allah itu adalah seluruh semesta alam. Seperti misalnya yang diterangkan di dalam Keluaran 34, Keluaran 20, Mazmur 145 dan seterusnya. Tuhan itu adalah pencipta alam semesta. Tapi kemudian orang beriman itu tidak bisa membentuk Tuhan dalam rupa makhluk. Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Karena itulah kemudian kami umat Islam cukup menyeru kepada nama-nama yang baik terhadap Tuhan. Kami tidak kemudian mengatakan bahwa Tuhan itu seperti ini dan seperti itu wujudnya. Kalau dikatakan subhanahu wa ta'ala, itu artinya maha suci, maha tinggi. Sebagaimana yang diterangkan dalam Yesaya 57 nomor 15. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha kuasa, dan dia kekal. Nah, itulah yang kami sembah. Apapun daripada pengertian teman-teman Kristen terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pasti sembahan kami adalah pencipta langit dan bumi. Seperti apapun wujudnya, seperti apapun zatnya, seperti apapun dia, yang pasti laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah, dengan Tuhan. Nah, kalau misalnya ada yang serupa dengan Tuhan, serupa dengan makhluk, nah itu bukan Tuhan itu. Makanya diterangkan di dalam Yesaya 57:15 itu, sebab beginilah kata Tuhan, kata Allah yang maha tinggi, yang maha suci, yang maha berkuasa, yang maha kekal. Aku tinggal di tempat yang tinggi dan suci, tapi juga di antara orang-orang yang rendah hati dan menyesali dosa-dosanya untuk memulihkan semangat dan harapan mereka. Subhanallah. Jadi Allah itu subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Yesaya 57 nomor 15. Maha suci, maha tinggi. Saya kira begitu, saudaraku. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dengan baik. Silakan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama dengan yang gemuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan orang-orang yang remuk. Ini kan menggambarkan sembahan di perjanjian lama atau Allah orang Yahudi. Ya, saya tadi sudah bilang di Roma 3:29, atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Jadi Allah hanya satu, ya. Jadi yang Pak Juma tampilkan kan di perjanjian lama, kitab Yesaya. Dan kalau saya udah ngomong beberapa kali diskusi bahwa Allah itu hanya bisa dikenal jika Allah berkenan memperkenalkan dirinya kepada manusia. Tidak ada manusia dengan usaha sendiri bisa mengenal Allah. Itu. Jadi waktu di perjanjian lama, Musa sendiri pun masih bertanya, siapa namamu? Tapi karena saya hanya terbatas mengetahui terjemahan LAI saja, kalau di situ kan aku adalah aku. Di dalam debat memang dikatakan yang 4 huruf EHWH itu, saya belum begitu memahaminya karena original teks itu tidak saya pahami. Tetapi yang saya tahu di LAI itu terjemahannya, aku adalah aku, itulah namaku. Memang kalau saya baca di perjanjian lama, ada memang kata-kata Tuhan kekal, seperti perjanjian kekal.
Tetapi perjanjian kekal itu antara, misalnya sunat, itu perjanjian kekal antara Allah dengan Abraham dan keturunan Abraham. Ada kekal. Tetapi setelah saya sikapi, saya baca di Kejadian 17 mulai ayat 10 sampai 19 itu, perjanjian sunat itu antara Allah dengan Abraham dan keturunan Abraham pada usia 8 hari. Jadi di ayat 19 perjanjian kekal itu khusus dari keturunan Abraham, dari Ishak. Kenapa dari Ishak? Kenapa? Ismail kan keturunan Abraham. Tetapi di situ Ismail sudah berumur lebih dari 8 hari. Jadi perjanjian sunat itu bagi anak Abraham, keturunan Abraham, dari garis keturunan Ismail, karena Ishak, karena Ishak kan belum lahir ketika perjanjian itu ada, baru tahun depan baru dia lahir, pada hari ke-8 baru disunat. Yohanes anak Zakaria pun disunat pada usia ke-8 hari. Yesus pun disunat pada hari ke-8. Jadi perjanjian kekal itu khusus untuk keturunan Abraham dari keturunan Ishak. Maka ketika saya baca di Yohanes 7 ayat 22 bahwa sunat itu adalah ajaran nenek moyang Yahudi. Tetapi mereka bersunat pada hari Sabat. Artinya kalau memang mereka fokus ikut dengan hukum Taurat bahwa Sabat adalah hari perhentian, tidak boleh bekerja sama sekali, berhenti total. Padahal pada hari Sabat itu juga mereka menyunat. Walaupun sunat itu bukan perintah dari Musa. Itu adalah adat tradisi dari nenek moyang kita. Perjanjian kekal antara Allah dan Abraham dan keturunan Abraham dari garis keturunan Ishak pada hari ke-8. Itu yang kekal. Tetapi kenapa pertanyaannya orang Kristen kenapa tidak disunat? Karena perjanjian orang Kristen tidak disunat. Karena Kristen yang dimaksud di sini adalah murid-murid Yesus, disebut Kristen di kota Antioquia. Bukan beragama Kristen yang saya maksud ya. Kristen itu adalah sebutan khusus untuk murid-murid Yesus yang dikatakan di kota Antioquia. Lalu ketika saya nonton YouTube-nya Bang Juma itu menampilkan Yesaya. Andaikan ditampilkan dari dalil-dalil Al-Quran, ya tentu harus diterjemahkan ya, karena saya nggak mengerti, nggak mau ada terjemahan. Misalnya gambaran Allah yang di Al-Quran itu ditampilkan, sama seperti saya tampilkan ayat-ayat dari LAI itu, saya tampilkan dan Bang Juma bisa membaca apa yang saya tampilkan. Jadi kalau bisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Quran, ada dalil-dalilnya, bisa kau ditampilkan, sehingga kita bisa mengerti. Jadi sementara kita diskusi, Bang Juma itu menampilkan perjanjian lama atau perjanjian baru untuk menerangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alangkah baiknya kalau kita diskusi ini, karena ini kan apakah sembahan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama dengan sembahan yang disembah oleh Yahudi, sama dengan sembahan yang disembah Kristen? Kalau ada dalilnya, kita bisa bandingkan. Sama seperti Isa Al-Masih yang ada di Quran, apakah sama dengan Yesus Kristus yang ada di Bible? Kalau sama, ana ayatnya. Tadi siang memang saya dengan Dr. Husaima sempat diskusi, ada memang persamaan, ada perbedaan. Cuma karena langsung ada pasien saya minta visum, ya saya harus keluar dari situ. Itu maksud saya Bang Juma. Jadi ada persamaannya yang di Quran, ada dalil-dalilnya, ada perbedaannya, ada dalil-dalilnya. Menurut Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalilnya di Quran ini, dalilnya di hadis ini, dan di Alkitab atau di Bible dalilnya ayatnya di sini. Itu maunya. Jadi kalau tadi diskusi ini apa yang ditampilkan Bang Juma adalah dari Yesaya itu maunya saya
ditampilkan dalilnya dari Quran atau dari hadis yang maksud saya Allah Subhanahu wa taala itu dalilnya ada di Quran tertulis di mana atau di hadis tertulis di mana. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala diterangkan di Yesaya itu kan nggak fair. Yang di Yesaya itu kan jelas Allah orang Yahudi. Tapi seperti di Roma tadi, adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukan. Wah, kayak juga ada Allah bangsa-bangsa lain. Ya benar. Tetapi yang mau saya tahu, yang mau dipatokkan, yang mau saya ingin tahu di Al-Quran itu dalil-dalilnya mana yang menerangkan Allah Subhanahu wa taala itu. Terus, ya ini saya baca di Penginjil Bertopeng. Sunat itu wajib diimamat, kok dipelintir. Nah, seperti inilah. Jadi di imamat boleh ditampilkan ayatnya itu Penginjil Bertopeng, nanti kita ngomong di mananya. Yang saya tahu di sunat itu ada di Kejadian 17 ayat 11. Saya bacakan. Kejadian 17 ayat 10 mulai. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki disunat di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan jadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak kerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya, Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu. Bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian kekal untuk keturunannya. Tuhan di sini, Allah di sini berkata perjanjian kekal itu sunat pada umur 8 hari. Pada 8 hari, dan garis keturunan dari keturunan Abraham dari Ishak, bukan dari Ismail, bukan dari istrinya Keturah. Abraham punya 3 istri, Sarai, Hagar, sama Keturah. Jadi banyak teman saya yang Kristen menganggap bahwa cuma 2 istrinya, ada 3 istrinya. Lalu di Yohanes 7 ayat 22, jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat pada hari Sabat. Jadi sebelum hukum Taurat datang kepada Musa, sudah ada perjanjian kekal antara Abraham dengan Allah dari keturunan Ishak. Demikian, Pak. Baik. Makasih. Jadi kalau misalnya berbicara mengenai Abraham, Ishak, Ismail, rujukan saya pasti larinya ke Kejadian 17, di mana Allah sendiri mengatakan, aku akan menjadi Tuhan keturunanmu, anak-anakmu secara turun-temurun. Jadi nggak bisa dibatalkan itu. Lalu kemudian terkait sunat, fakta manusia pertama setelah Abraham bersunat itu adalah Ismail.
berarti Ismail itu hukumnya wajib untuk bersunat. Begitu juga keturunannya sebagaimana yang diterangkan oleh kitab Kejadian. Lalu kemudian ketika saudara saya mengatakan tunjukkan dalil, ketika Anda berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan ayat suci Al-Qur'an. Ya, saya nggak bisa share screen, tapi paling tidak saya bisa menyebut ayat di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Di situ Allah menerangkan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi ayat ini menerangkan bahwa Allah tidak mengutus seorang utusan pun sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan Allah mewahyukan kepada utusannya bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Maka perintahnya sembahlah Allah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nah, ini seirama dengan Yohanes 17 nomor 3 untuk dibuktikan data itu. Sebentar, As-Surah berapa tadi? As-Surah Al-Anbiya ayat 25. Cuma As-Surah yang ada, As-Surah ayat 25 ya. Iya. Nah, di situ dikatakan tidak ada satupun utusan yang diutus sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diutus kepada manusia selain mengajarkan kepada utusan ini untuk mengajak manusia mengenal Allah satu-satunya Tuhan dan memerintahkan kepada manusia untuk menyembah kepada Allah. Ya, mungkin bisa dilihat di layar, itu dalilnya. Nah, bagaimana dengan Yes? Silakan, Bang. Sebentar. Ya. Jadi di situ diterangkan tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Apakah Musa kemudian memperkenalkan satu Tuhan? Ya. Abraham? Ya. Yesus? Ya. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti apa yang surat ambil tadi tolong ditampilkan ulang. Screenshotnya, screen. Iya. Surat Al-Anbiya. Al-Anbiya tolong tampilkan, Pak. Tidak usah dikasih turun, Pak. Biar ditampilkan terus ayatnya. Oke. Sebentar. Saya bacakan. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Terus diterjemahkan apa maksudnya Pak Jumah ini? Kami tidak mengutus rasul pun sebelum engkau. Berarti sebelum Muhammad tidak ada rasul yang diutus. Ya, selain rasul itu mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Allah tidak pernah mengutus seorang rasul sebelum Muhammad SAW, melainkan rasul itu ketika diutus mengajarkan hal yang sama seperti yang diajarkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maka perintahnya fa'budun, maka sembahlah aku. Nah, bagaimana orang yang terdekat dari Nabi Muhammad SAW dari predikat Nabi? Yesus diakui Nabi. Ketika dia datang kepada Bani Israel, mengajarkan kemudian kepada Bani Israel menyembah hanya kepada Allah. Yohanes 17 nomor 3. Satu-satunya Allah yang benar. Ini seirama dengan dalil ini. Jadi tidak ada Tuhan, tidak ada Allah selain daripada yang diperkenalkan oleh para nabi. Nah, kami umat Islam mengenal Yesus, ya,
yaitu sebagai Nabi Isa yang kemudian mengajarkan kepada Bani Israel menyembah hanya kepada Allah. Bahkan kepada iblis pun Yesus memerintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Saya lanjut. Lalu kemudian di dalam Al-Quran juga Allah memperkenalkan diri kepada Nabiullah Musa alaihissalam dalam surat Taha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sungguh aku ini adalah Allah. Ini seirama dengan ehye eser ehye. Aku adalah aku. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah ibadah sujud untuk mengingatku. Ini seirama dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam yang masih terekam di dalam perjanjian lama. Sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingatku. Jadi ketika kemudian ada pertanyaan, apakah kemudian sembahannya umat Islam itu sama dengan sembahannya para nabi? Kami jawab ya. Itu sama. Di dalam pengajaran para nabi, khususnya misalnya di dalam kitabnya Bani Israel ya, di kitab Shemot atau Keluaran, di situ diterangkan bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Keluaran 20 nomor 1. Nomor 2, sorry. Nah, lalu diterangkan lagi, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Lalu kemudian di dalam Ulangan 4 nomor 35, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada lain kecuali Dia. La ilaha illa huwa. Tidak ada selain Dia. Tidak ada kecuali Dia. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain Dia. La ilaha illa huwa. Seirama dengan Al-Quran. Jadi apa yang kami sembah, itulah esensi atau pribadi atau hakikat yang memperkenalkan diri kepada para nabi terdahulu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah ibadah untuk mengingatku. Itu perintah, seirama dengan apa yang saya katakan tadi dalam kitab Ulangan 4 nomor 35. Lalu kemudian di Ulangan 4 nomor 39, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit dan di atas bumi dan di bawah, tidak ada yang lain selain Dia. Ini seirama dengan Al-Quran. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Tiada Tuhan selain Dia. Makanya dikatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya saja orang-orang terdahulu mereka menyebut nama Tuhan mereka dengan sebutan yang berbeda, tapi mereka menggunakan bahasa berbeda, tapi pemaknaannya itu sama. Itu adalah Asmaul Husna. Contoh El-Elwah. Allah itu maha perkasa, maha kuat. Lalu kemudian disebut Elohim. Allah maha pencipta, maha perkasa, maha kuat. El Shaddai, Allah maha kuat. Kemudian Adonai, ya. Lalu kemudian Yod-Heh-Vav-He. Banyak nama-nama Tuhan itu. Hasem El-Kades dan seterusnya. Allah yang maha suci. Nah, itu diterangkan di dalam Al-Quran dengan sifat-sifat yang sama. Lalu kemudian bagaimana wujudnya? Orang Yahudi tidak akan bisa mengatakan bagaimana wujud Tuhanmu yang kamu sembah, yang kamu sebut Hasem. Apakah dia berbentuk kotak? Apakah dia berbentuk batu? Apakah dia berbentuk
awan, apakah dia berbentuk, tidak bisa, tidak ada yang bisa kemudian mewujudkan Tuhan dalam bentuk makhluk. Kalau dia berbentuk kotak, berarti dia makhluk. Kalau dia berbentuk pohon, berarti dia makhluk. Kalau dia berbentuk api, berarti dia makhluk. Kalau dia berbentuk manusia, berarti dia makhluk. Tuhan itu tidak mensifati sifat seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Makanya Islam hanya menyeru dengan sebutan-sebutan yang baik untuk Allah. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ar wa huwal azizul hakim. Al-Hasyr ayat 24. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dialah yang memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Seirama dengan apa yang diterangkan di dalam Mazmur 103 nomor 8, kemudian Keluaran 20 nomor 6, atau Mazmur 148 nomor 8, atau Mazmur atau di dalam Yesaya 5 nomor 16. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha suci akan menyatakan kesuciannya dalam keberadaannya, dalam kebenarannya. Ini sifat Allah, ini nama-nama Allah. Maka di dalam ajaran agama Islam diajarkan untuk menyeru nama Tuhan dengan seruan yang baik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yesaya 5 nomor 16. Itu diterangkan kayak begitu. Jadi umat Islam itu tidak bisa, kalau Tuhanmu itu bentuknya seperti apa? Oh, dituduh kita. Tuhannya itu kota, batu di Mekah. Ini yang sering dipahami oleh teman-teman, bahwa umat Islam itu Tuhannya itu kayak begitu. Padahal sudah diterangkan bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha suci. Kalau dikatakan Allah itu maha besar, maha suci, berarti mustahil dia makhluk. Kota yang ada di Mekah itu kecil, sementara Allah itu maha besar. Diterangkan di dalam Mazmur 96 nomor 4, sebab Tuhan Allah maha besar dan terpuji, sangat-sangat ia lebih dahsyat daripada segala Tuhan-Tuhan yang ada yang disembah oleh manusia. Itu dalil. Makanya diterangkan dalam Al-Quran Allah maha besar. Dan itu diterangkan di kitab-kitab terdahulu sebelum ada Al-Quran. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah membaca kitab Mazmur, tidak pernah membaca kitab Yesaya, tidak pernah membaca kitab Keluaran, tidak pernah membaca kitab Yunus, tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu. Tapi kemudian dia menerangkan Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih, Tuhan itu maha penyayang, Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu maha suci, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha kuat, Tuhan itu maha perkasa. Dan Tuhan itu cuma satu, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain dia. Menunggu. Itu yang diterangkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rupa-rupanya di tengah-tengah kita muncul kitabnya teman Kristen yang di dalamnya ada perjanjian lama yang menerangkan sifat-sifat Allah. Tuhan maha penyayang, maha pengasih. Oh, seirama dengan Al-Quran. Tuhan maha besar. Oh, seirama dengan Al-Quran. Tuhan maha dahsyat, Tuhan maha terpuji. Segala puji bagi Allah. Oh, seirama dengan Al-Quran. Tuhan itu maha kuat, maha perkasa, seirama dengan Al-Quran. Karena itulah kemudian umat Islam tertawa ketika ada di tengah-tengah kita sosok yang dituhankan, tapi dia tidak maha suci, dia tidak maha besar, dia tidak maha mengetahui, tapi justru sebaliknya. Sementara Al-Quran menerangkan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budani, ya, fa'budani wa aqimis salata li zikri. Itu perintahnya. Ehye, eser, ehye. Katakan kepada manusia, aku adalah aku. Tuh, terang itu. Oleh karena itulah kemudian, kalau umat Islam disuruh pejamkan mata, lalu kemudian diambilkan pulpen atau pensil, ambilkan kertas, coba kamu tulis, coba kamu gambarkan wujud Tuhanmu seperti apa.
mata dipejam, pulpen yang ada di tangan mulai menarik, mulai kemudian menjelaskan apa yang dipikirkan tentang Allah. Maka tergoreslah kemudian pena itu di atas kertas. Tak, 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 tak. Buka mata. Apa yang terlihat kemudian? Gambaran benang kusut. Apakah seperti itu Allah? Tidak. Tapi coba orang agama lain. Suruh pejamkan mata. Lalu kemudian suruh gambarkan Tuhannya. Akan nampak dia. Ada yang berbentuk ikan. Ada yang berbentuk sapi. Ada yang berbentuk kuda. Ada yang berbentuk manusia. Ada yang berbentuk banyak pokoknya. Dan itu semua adalah makhluk. Subhanallah. Allah tidak mensifati sifat-sifat seperti itu. Itulah umat Islam. Tidak bisa kemudian menggambarkan, memvisualisasikan Tuhannya umat Islam itu seperti apa. Demikian juga ketika Yesus ditanya, ya wahai Yesus anak Allah, tunjukkan kepada kami seperti apakah Bapa itu. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku. Kenapa kau bertanya siapakah Bapa itu? Tunjukkanlah Bapa itu. Sesungguhnya siapa yang melihat aku, dia sama seperti melihat Allah. Apa maknanya? Apa maknanya? Tidak ada yang bisa melihat Allah. Cukup ajarannya yang kita kenal. Sebagaimana Yesus mengenalkan Allah kepada Bani Israel. Allah itu tidak bisa dilihat. Allah itu suaranya pun tidak bisa didengarkan. Maka kemudian para utusan menyatakan tentang Allah. Allah itu maha tinggi. Allah itu maha besar. Allah itu maha perkasa. Nah, kalau diartikan kemudian kebalik, dengan iman saya tanpa akal, maka melihat Yesus sama melihat dengan Bapa, itu keliru. Kenapa? Melihat Yesus sama melihat dengan Allah, berarti menampar Yesus sama dengan menampar Allah. Membunuh Yesus sama dengan membunuh Allah. Meludahi dia sama dengan meludahi Allah. Nauzubillah. Bukan itu maksud Yesus. Tetapi yang dimaksud di situ adalah engkau sekali-kali tidak akan mampu melihat Tuhan. Dan tidak ada manusia yang mampu melihat Tuhan. Tapi tenang, aku yang akan mengajarkan tentang Tuhan kepadamu. Kenapa? Karena aku ini adalah anak Tuhan. Aku ini adalah hamba Tuhan. Aku ini adalah utusan Tuhan. Maka aku ajarkan kepadamu. Tuhan itu adalah tidak ada duanya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal aku sebagai utusanmu. Seperti itu adanya bang di dalam ajaran agama Islam. Jadi Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang mengutus para nabi. Kami tidak mampu kemudian menunjukkan Tuhan kami itu bentuknya kayak itu, tidak bisa. Cukup kami menyeru, Ya Rabbi, maka Tuhan itu maha melihat dan mendengar seketika, melihat dan merasakan apa yang kemudian kami serukan kepadanya. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu jelas dalam Al-Quran. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia. Kami tahu, kami ngerti apa yang dibisikkan hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Itu pernyataan Allah. Artinya bahwa, loh Allah itu mana? Kok dia lebih dekat urat leher? Tapi kok kita nggak melihat? Itulah Allah. Subhanallah. Jadi ketika sahabat saya kemudian mengatakan tema Tuhan kita tidak sama, itu boleh jadi ketika Tuhan sahabat saya adalah makhluk. Tapi ketika dikatakan bahwa Tuhan kami, Tuhan Anda, adalah yang menciptakan langit dan bumi, saya katakan Tuhan kita sama. Karena Tuhan itu cuma satu, bukan dua, apalagi tiga. Demikian sementara bang, silakan. Silakan berpanjang lebar, saudaraku. Baik. Jadi boleh saya baca tadi dari Quran Al-Anbiya ayat 25. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Aku di sini adalah Allah, belum mungkin di ayat sebelumnya atau sesudahnya ya ditampilkan ya. Kalau aku di sini kan
belum ada tertulis Allah, masih aku. Mungkin ayat sebelumnya atau sesudahnya. Baik, terus beberapa kali kita diskusi, mungkin belum begitu dipahami yang saya katakan di Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Pada zaman dahulu, saya bacakan, Ibrani 1. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, oleh anaknya, Allah telah menjadikan alam semesta. Pada zaman dahulu Allah berbicara berulang-ulang melalui nabi-nabi, melalui Musa, melalui Yosua, melalui Esra, Nehemia, Esther, Ayub, Mazmur, Daud, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkel, Daniel, Hosea, semua nabi-nabi itu yang adalah utusan. Allah sudah berbicara kepada orang Israel, tetapi orang Israel menolak. Orang Israel itu tegar tengkuk. Semua nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan firman-Nya ditolak. Yeremia 7 ayat 25-26, dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Musa sudah berkata di ulangan 6 ayat 4, kata Musa di ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu sudah dikatakan si Musa. Dan ada lagi perkataan nabi-nabi lain yang sudah menyatakan firman. Kata-kata nabi-nabi itu, kata Nabi Musa, kata Nabi Samuel, kata Nabi Esra, Nehemia, semua kata-kata nabi itu dari Musa sampai Maleaki, Zakaria, Hagai, Jepanya, Habakuk, Nahum, Mika, Yunus, Obadya, semua kata-kata firman yang disampaikan Allah melalui utusannya ini, semuanya ditolak. Setelah ditolak, maka pada zaman akhir ini Allah mengutus anaknya untuk menyampaikan firman. Makanya yaitu Yesus. Makanya anaknya yaitu Yesus Kristus turun dari surga, diutus. Kenapa diutus? Menyampaikan kembali apa yang disampaikan, yang sudah disampaikan Musa tadi di ulangan 6 ayat 4, disampaikan Yesus lagi di Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 9 itu sudah sering kita dengarkan ini, tadi pun sudah disinggung, Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi perkataan di Markus itu sebelumnya sudah dikatakan Musa. Bukan berarti Yesus adalah utusan yang mengatakan bahwa Allah itu Esa. Sebelum Yesus turun dari surga menjadi manusia, menyampaikan firman, firman ini sudah disampaikan semua nabi-nabi yang dari dunia. Nabi itu penyampai firman. Semua penyampai firman yang dari dunia, mulai dari Musa sampai Maleaki, ditolak oleh orang Israel. Tidak percaya orang Israel. Walaupun ada di kitab sucinya. Disampaikan oleh orang bijaksana pun tidak percaya. Disampaikan nabi-nabi tidak percaya.
Akhirnya Tuhan menyuruh anaknya yaitu Yesus menyampaikannya. Muncullah perkataan Yesus di Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Dan semua di Perjanjian Baru kata-kata Yesus itu sebagian besar itu adalah yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi yang sudah di Perjanjian Lama yang sudah ditolak itu diulang kembali seolah-olah itu kata Yesus. Semua nabi yang berasal dari dunia, dari bumi ini ditolak. Akhirnya nabi dari sorga lah yang turun, yaitu Yesus, menyampaikan firman. Firman itu juga disampaikan, ditolak juga. Bahkan seperti kata Yesus kepada murid-muridnya di Matius 16 ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan hari ketiga. Sebelum saya bahas ini, waktu di Ibrani 1 ayat 2 tadi, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh anaknya Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi nabi-nabi seperti Musa sampai Maliaki itu khusus untuk bangsa Yahudi ditolak. Maka Yesus turun dari surga menyampaikan juga khusus untuk Yahudi. Tertulis di Matius 15 ayat 24, aku hanya Yesus untuk Yahudi. Matius 10 ayat 5-10, Yesus menyuruh murid-muridnya hanya untuk orang Yahudi. Tetapi itu pun ditolak, bahkan dibunuh, seperti kata Yesus di Matius 11 ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan bahwa murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat yang sama ada di Lukas 9 ayat 22, ayat yang sama ada di Markus 8 ayat 31. Dan saat itu murid-murid Yesus tidak mengerti apa arti dari perkataan Yesus. Tertulis di Yohanes 20 ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Setelah termute Bang. Open mic coba. Ya. Terus ya, kalau nggak gini kita nggak kelar-kelar nanti. Setelah Yesus menyampaikan firman kepada orang Israel, maka Yesus ditolak bahkan dibunuh. Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Maka Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya saat itu tidak mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Tetapi setelah kejadian itu, baru mereka mengerti dan percaya. Kalau di Matius 10 ayat 5-6, murid Yesus itu diutus 12 orang. Tetapi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, murid Yesus itu tinggal 11. Markus 16 ayat 14. Markus 16 ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya.
Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Ayat yang sama di Matius 28 ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang dituju kepada Yesus mereka, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 19, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kenapa 11 murid Yesus itu? Karena Yudas Iskariot menyesal telah berkhianat kepada Yesus lalu bunuh diri. Tertulis di Matius ayat 1 sampai ayat 5. Saya bacakan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergilah dari situ dan menggantungkan diri. Jadi murid 11 itu diperintahkan tadi ke seluruh bangsa. Terakhir di Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi pertama memang Allah mengutus nabi-nabi yang berasal dari dunia, mulai dari Musa sampai Malyaki. Ditolak orang Israel, akhirnya Allah mengutus anaknya untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel. Terbukti, tertulis di Matius 15 ayat 24, aku hanya diutus 5 sampai 6, yang 12 itu hanya Israel. Tetapi Yesus mengatakan, saya akan di Yerusalem harus dibunuh dan mati. Tertulis di Matius 16 ayat 21, Markus 8 ayat 31, Lukas 9 ayat 22. Dan murid-murid Yesus saat itu tidak mengerti apa perkataan dibangkitkan dari antara orang mati pada hari ketiga. Tertulis di Yohanes 20 ayat 9. Dan setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus mencela murid-murid yang 11 itu. Murid-murid yang 11 itu akhirnya diperintahkan Yesus kembali untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa, ke seluruh penjuru, bahkan sampai ke ujung dunia. Itulah prosesnya dikatakan Yesus utusan. Yesus turun dari sorga, diutus oleh Bapa. Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Diutus oleh Bapa untuk membangkitkan orang-orang mati pada akhir zaman dan untuk memberikan hidup yang kekal. Jadi kata utusan di Yohanes 17 ayat 3 itu adalah menggantikan nabi-nabi yang diutus. Karena semua nabi-nabi yang diutus dari dunia seperti Musa sampai Malyaki itu ditolak. Akhirnya dari sorga lah turun. Allah mengutus anaknya untuk menyampaikan firman. Yohanes 17 ayat 8, segala firman dikatakan dan mereka menerimanya. Yang menerimanya itu murid Yesus. Bukan nenek moyang Israel. Karena semua nenek moyang Israel itu menolak. Yang menerima Yohanes 17 ayat 8 itu adalah murid-murid Yesus yang 12 pertama kali, dan Yohanes 17 ayat 20 orang-orang yang percaya kepada pemberitaan dari murid-murid Yesus. Demikian Pak Juan. Baik, Bang, makasih atas apa yang Abang paparkan. Jadi gini, Al-Quran menerangkan وَمَا يَأْتِهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Jadi 1400 tahun silam Allah menyatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada Bani Israel tidak ada nabi yang datang kepada mereka
melainkan utusan itu diolok-olok. Nah, barusan abang mengukuhkan itu dengan benar, bahwa seluruh nabi yang datang kepada mereka itu memang ditolak. Nah begini, ketika semua ajaran nabi-nabi ditolak, maka ajaran yang dimaksud, nabi yang dimaksud, penolakan yang dimaksud terhadap nabi ini adalah penolakan terhadap ajarannya. Penolakan terhadap ajarannya, tentu yang dimaksud di sini adalah apa yang diterima dari Tuhannya. Itu ditolak. Orangnya ditolak, ajarannya ditolak, firman Tuhan yang difirmankan untuk disampaikan kepada mereka pun ditolak. Jadi kalau hari ini ada kemudian orang membanggakan diri dengan mengatakan kami memiliki Taurat Nabi Musa, itu saya katakan harus belajar lebih dalam. Kenapa? Lawang orang ini ditolak, ajarannya ditolak, firman Tuhan yang dibawa ditolak. Kalau ditolak, lalu siapa yang mengukuhkan? Siapa yang kemudian membukukan? Siapa kemudian yang melafalkan? Lah orangnya aja ditolak, apalagi orangnya aja ditolak, apalagi ajarannya. Lalu kemudian ketika firman yang disampaikan itu ditolak, maka kitab perjanjian baru, kitab perjanjian lama, saya katakan itu bukan firman Tuhan lagi. Kenapa? Karena ajaran yang diberikan kepada mereka itu ditolak oleh Bani Israel. Di mana mereka diutus, di situ mereka ditolak. Yang ditolak adalah diri-diri mereka dan juga ajaran-ajaran mereka. Ketika ajaran mereka itu ditolak, maka jangan berpikir, jangan bermimpi, hari ini kita masih bisa menemukan firman-firman yang diterima dari Tuhan, kemudian disampaikan kepada Bani Israel, lalu kemudian sampai kepada kita. Karena intinya mereka itu ditolak. Makanya kalau kita melihat, ini bukan saya mau merendahkan. Kalau kita lihat, ya, isi daripada kitab dari Perjanjian Baru itu hanya cerita-cerita, cerita tentang Yesus, cerita tentang murid-murid Yesus, cerita tentang kejadian pada masa itu, kemudian cerita. Pokoknya intinya cerita. Makanya di Perjanjian Baru itu tidak ada ayat yang mengatakan berfirmanlah Tuhan, nggak ada. Hanya diceritakan pada suatu hari Yesus berkeliling bersama-sama dengan muridnya mengajarkan Taurat, mengajarkan Alkitab dan juga mengajarkan Injil. Hanya itu yang diceritakan. Berarti apa yang kemudian dituangkan dan sampai ke kita hari ini adalah hasil penyelidikan orang per orang yang menceritakan tentang Yesus pada masa itu dengan pengajarannya. Nah, lalu ketika abang saya mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaannya, apakah mereka menolak atau menerima? Abang sendiri menjawab menolak. Nah, kalau menolak, berarti firman-firman yang diterima oleh Yesus siapa yang menyampaikan kepada kita? Itu poinnya. Artinya bahwa benarlah apa yang saya katakan, isi Perjanjian Baru itu bukan wahyu dari Tuhan, tetapi cerita yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan, hasil investigasi orang-orang yang kitabnya kemudian tulisannya kemudian lolos dari konsili atau di kanon. Nah, itulah yang kemudian dijadikan sebagai kitab suci. Sementara firman Tuhan yang dibawa oleh para nabi yang konon datang dari surga itu ditolak. Itu pembuktian yang sangat sederhana menurut saya. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran menerangkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bisulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Hai orang-orang yang beriman, ya, ketahuilah bahwa Al-Quran menjelaskan dengan valid bahwa orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, kesyirikan, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hari ini kita melihat saudara saya, ya, sebagai seorang dokter yang memiliki taraf pengetahuan, ya, yang tidak diragukan lagi, itu kalau menurut saya mencampur adukan iman dengan kezaliman. Kenapa saya katakan kezaliman? Karena adanya upaya untuk menzalimi diri sendiri. Sudah mengetahui bahwa para nabi itu ditolak. Lalu kemudian dari mana bisa lolos adanya kitab yang kita pegang hari ini? Kalau ternyata
Dia diutus kepada umat Tegar Tengko, lalu kemudian ditolak, lalu siapa yang memurnikan ajarannya? Coba kita lihat bagaimana Matius 10 yang abang katakan tadi. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Lalu kenapa kemudian kita bisa menerima sebuah pengajaran? Surah-surah Paulus dan seterusnya. Padahal murid yang benar itu tidak ke bangsa lain. Tetapi ada penambahan kemudian di dalam Matius 28. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan seterusnya. Loh, tadi katanya berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Tadi katanya menurut pengakuan Matius di dalam Matius 15 ya, nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu dibatalkan. Ternyata dia diutus untuk seluruh umat manusia. Yang benar yang mana? Itulah makanya dikatakan oleh Al-Quran, ya, katakan kitab yang mereka tuliskan itu sungguh dari Allah, padahal itu adalah buah tangan mereka sendiri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Nah, itulah kemudian saya katakan bahwa Al-Quran itu datang mengajarkan manusia untuk menyembah Tuhan, ya, yang pernah mengajarkan wahyu, menyampaikan wahyu kepada para nabi. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ar wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dialah yang memiliki nama-nama yang indah. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Karena itulah kemudian kami mengimani ketika Nabiullah yang datang kepada Bani Israel dengan lahir dengan tanda-tanda mujizat. Dia hanya diterangkan dalam Al-Quran, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Dialah Isa, dialah Yesus, ya. Tiada lain hanyalah seorang hamba yang diberikan oleh Allah nikmat kenabian kepadanya, dan dia dijadikan sebagai contoh bagi Bani Israel. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quran. Bahwa Nabiullah Isa alaihissalam atau sahabat-sahabat kenal dengan sebutan dengan nama Yesus itu adalah hamba Allah, dan dia diberi kenikmatan berupa level kenabian. Makanya kami umat Islam mengimani apa yang disebut dengan sebutan Yesus Kristus, kami sebut Isa Al-Masih, itu adalah hanya seorang nabi. Kami mengimani beliau itu adalah seorang nabi. Karena dia pun mengajarkan di dalam surah As-Sukhruf, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Sungguh Allah dialah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Dia adalah jalan yang lurus. Sebagaimana yang abang terangkan tadi, ya, hukum terutama adalah dengarlah wahai Israel bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Inilah yang diterangkan. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Sungguh Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini perkataan Yesus ini. Ini perkataan Yesus. Ketika Yesus didatangi oleh Maria, apa kata Yesus? Wahai Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapakmu. Lalu kemudian di dalam Yohanes 4 nomor 22, kami menyembah kepada apa yang kami kenal, kalian menyembah kepada apa yang kalian tidak kenal. Ini pernyataan terekam kembali lalu diucapkan oleh Allah kembali kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha, sesungguhnya Tuhannya umat Islam, huwa rabbi, dia itu Tuhanku, wa rabbukum, dan juga Tuhanmu, fa'budu, maka sembahlah dia. Hadza siratul mustaqim, menyembah kepada Allah itulah jalan yang lurus. Kata Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Quran. Karena itulah sahabat saya, abang saya, saudara saya, ketika kami umat Islam itu berbicara mengenai Tuhan, maka yang kami sedang bicarakan itu adalah pencipta langit dan bumi, tidak ada unsur di luar daripada itu. Karena itulah kemudian di Islam ada dua golongan yang kelak nantinya itu kekal di neraka. Yang pertama adalah orang-orang kafir,
yang tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi, tetapi mulutnya mengatakan menyembah kepada pencipta langit dan bumi, tapi pada praktiknya dia menyembah kepada ciptaan Tuhan alias utusan Tuhan. Yang kedua adalah orang-orang munafik, orang-orang yang musyrik, orang yang menduakan Allah, menyembah juga kepada Allah, tetapi juga menyandarkan kehidupannya, menyandarkan nasibnya kepada makhluk, menyandarkan kekuatan yang dia mengharapkan kekuatan selain daripada Allah. Itulah syirik. Itulah syirik, itulah musyrik, itulah orang-orang yang kemudian menuhankan makhluk dan juga menuhankan pencipta langit dan bumi. Jadi dua golongan. Karena itulah kemudian ya seperti yang saya terangkan dan abang saya tadi lihat di dalam surah Al-Anbiya, seluruh utusan Tuhan itu mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Kalau abang mengatakan, oh tadi saya tidak saya tadi tidak melihat adanya kata Allah. Di dalam surah As-Zukhruf diterangkan, Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa Rabbi, dia Tuhanku, wa Rabbukum, dan dia Tuhanmu, fa'abudu, maka sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu itu. Hadza, ini sirat, jalan mustaqim, lurus. Jadi menyembah hanya bisa ditampilkan di apanya. Jadi menyembah hanya kepada Allah, ya itulah jalan lurusnya. Tapi kalau bengkok lagi, menyembah kepada utusan, menyembah kepada makhluk hanya karena diberi mujizat yang luar biasa, ya itu tidak kepada jalan yang lurus, tapi jalan bengkok. Makanya Yesus sendiri, ya tolong dicamkan teman-teman Muslim khususnya, supaya dikokohkan imannya. Yesus sendiri yang menerangkan, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti Yesus itu hanya penunjuk jalan menuju kepada Allah. Makanya diterangkan, hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus itu. Apa itu? Kita, aku, kamu, mereka, dia menyembah kepada Allah. Huwa Rabbi wa Rabbukum. Itulah jalan lurusnya. Tapi kalau menyembah kepada jalan, itu keliru. Contoh misalnya saya ingin ke kantor. Tujuan saya ke kantor. Jalan menuju ke kantor itu bukan kantor. Untuk sampai kepada kantor, saya harus melalui jalan. Yesus mengaku sebagai jalan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Akulah jalan, akulah jembatan, akulah rambu-rambu. Tidak ada yang sampai ke kantornya Bang Suma tanpa melalui jalan. Karena itulah kemudian sampai ke kantor harus melalui jalan. Sampai kepada Allah harus melalui jalan yang diberikan oleh para nabi. Apa jalan yang diberikan oleh para nabi? Fa'budu, sembahlah Allah, huwa Rabbi wa Rabbukum. Dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, makanya terakhir dari saya, makanya ketika Yesus itu datang, dia menawarkan, siapa yang ingin aku beri hidup yang kekal? Ayo angkat tangan. Ini Yesus loh. Aku mampu memberikan hidup yang kekal, kata Yesus. Ini analogi saya yang sederhana. Siapa yang mau aku berikan hidup yang kekal? Siapa yang mau aku bangkitkan di hari penghakiman? Angkat tangan. Dia mengangkat tangan kemudian bertanya, gimana caranya wahai Tuan Guru, wahai anak Tuhan yang diberkati? Kata Yesus, jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, maka engkau harus taat kepada perintah-perintahnya. Siapa perintah yang dimaksud? Perintah Allah yang disampaikan kepada Yesus, Yesus sampaikan kepada muridnya. Di mana diterangkan? Matius 19 nomor 17. Di mana lagi? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Apa maksud daripada mengenal? Ketika mengenal Allah, berarti mengenal apa yang Allah mau. Yang Allah mau adalah manusia sujud tunduk beribadah hanya kepada Dia dan tidak boleh ada ilah lain selain daripada Dia. Itulah yang Allah mau. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Kita harus mengenal kemauan, keinginan Allah. Apa keinginan Allah? Oh, Allah ingin kita menyembah hanya kepada Dia dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Orang yang mengenal Allah tentu tidak menyekutukan Allah. Lalu mengenal Yesus.
ya, yang diutus. Mengenal Yesus seperti apa? Oh, Yesus ternyata bersaksi bahwa dia hanya utusan Allah sebagai penerima firman dan juga sebagai penyampai firman. Maka memperoleh hidup yang kekal, kata Yesus, yang mau aku beri hidup yang kekal dan yang mau aku bangkitkan di hari kemudian adalah engkau yang mau menyembah hanya kepada Allah dan mengakui aku sebagai utusan Allah. Tapi pada masa itu Yesus ditertawakan, malah dilempar batu oleh orang-orang Yahudi. Ya, dilempar batu oleh orang-orang Yahudi. Ah, kamu itu anak haram, ngapain kau mengaku sebagai utusan Tuhan? Ngapain kau mengaku Mesias? Alhamdulillah, Al-Quran kemudian datang, ya, menyampaikan dengan valid bahwa sesungguhnya Nabi Isa adalah Nabiullah alaihissalam yang diberikan kepada Bani Israel sebagai tanda. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Demikian, Abang, silakan. Baik. Jadi saya terangkan tadi bahwa yang menerima firman itu adalah murid-muridnya. Tertulis di Yohanes 17 ayat 8. Saya bacakan. Kalau bangsa Israel menolak. Jadi nabi-nabi yang diutus ditolak. Akhirnya Allah mengutus anaknya. Ditolak juga, bahkan dibunuh. Setelah dibunuh, bangkit menjumpai murid-muridnya. Menjumpai murid-muridnya yang 11. Karena murid yang satu, si Yudas Iskariot sudah bunuh diri. Jadi tinggal 11. Jadi saya kembali baca di Markus 16. Setelah bangkit dari antara orang mati, dia menjumpai muridnya. Saya bacakan, Markus 16 ayat 1 sampai 14. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan terlalu panjang, mulai ayat 9 lah. Markus 16 ayat 9 sampai 14. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupanya yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada ke-11 murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Jadi murid ke-11 itu mulanya nggak percaya. Maria Magdalena pertama kali yang melihat kebangkitan Yesus itu, Maria menceritakan kepada murid-murid yang lain, murid yang 2 orang pun nggak percaya. Akhirnya Yesus menjumpai ke-11 itu. Setelah dicela, Yesus memerintahkan lagi yang 11 itu memberitakan Injil ke seluruh dunia. Yang saya maksud, yang percaya kepada Yesus adalah mereka murid yang 11 yang melihat kebangkitan itu. Di Yohanes 17 ayat 8 saya bacakan, sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku.
dan aku dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi di sini yang percaya itu adalah murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus yang percaya itulah yang memberitakan firman tadi. Terus ada tadi dibilang Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus mengatakan jalan. Beda. Menunjukkan jalan berbeda dengan jalan. Yohanes menunjukkan jalan dan kebenaran. Matius 21 ayat 32. Yohanes menunjukkan jalan kebenaran. Maka pemungut cukai dan perempuan sundal itu bisa masuk surga. Lebih dulu masuk ke kerajaan surga. Yohanes menunjukkan jalan, bukan jalan. Beda. Nabi-nabi itu semua menunjukkan jalan. Tapi Yesus adalah jalan. Jadi itu harus digarisbawahi bahwa jalan dengan penunjuk jalan itu hal yang berbeda. Kalau Yohanes menunjukkan jalan kebenaran, maka perempuan-perempuan sundal dan pemungut cukai bisa masuk terlebih dahulu ke kerajaan surga. Bukan berarti yang lain tidak bisa. Ini beberapa kali Pak Bang Juma itu menampilkan ayat itu, karena dulu memang ketika di debat itu terlalu cepat, orang lawan bicara belum siap ngomong langsung dipotong sehingga tidak tersampaikan kebenaran. Tapi saya bersyukur malam ini saya diberi ruang dan waktu, saya pun demikian, makanya saya pun lebih menjelaskan di Matius 21 ayat 32, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak percaya kepadanya. Ayat sebelumnya, jawab Yesus. Yang terakhir kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam surga. Jadi artinya ini perkataan Yesus kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bukan berarti orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak masuk surga. Tetapi orang-orang pemungut cukai, perempuan sundal lebih dahulu masuk ke dalam kerajaan surga setelah Yohanes menunjukkan jalan dan kebenaran. Jadi pernah juga ini kita diskusikan bahwa Yohanes itu katanya juru selamat. Juru selamat berbeda. Juru selamat itu kalau di Yesaya 43 ayat 11 adalah Tuhan. Aku Tuhan. Satu-satunya juru selamat. Yesaya 63 ayat 8-9, Lukas 2 ayat 11, juru selamat itu Tuhan. Dan di sini jalan dengan penunjuk jalan berbeda. Yohanes itu penunjuk jalan dan kebenaran.
Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan sering juga Bang Juma mengatakan Yohanes 5 ayat 36. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Kesaksian Yohanes adalah bahwa Yohanes memberitakan jalan kebenaran, menunjukkan jalan kebenaran, maka orang-orang pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal masuk kerajaan surga. Dan Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah bedanya penunjuk jalan dengan jalan. Kalau saya sebagai guide, saya mau ke Palu, jalannya dari mana? Kalau dari Bengkulu bisa lewat Padang dengan bandara, bisa transit di Jakarta, baru ke Palu. Itu saya penunjuk. Sementara jalan itu sendiri berbeda. Dan saya yang guide, yang menunjuk jalan, bukan saya jalannya. Demikian. Terus ada beberapa lagi tadi yang saya catat tentang semua nabi-nabi yang mengatakan tadi Allah itu Esa. Memang semua nabi mengatakan Allah Esa, tetapi Israel menolak. Dan padahal di kitab suci oleh orang Yahudi ada tertulis, tetapi mereka tidak percaya yang tertulis. Contoh kecil, ketika orang Majus bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Di Matius 2 ayat 2 itu. Maka Herodes bertanya kepada ahli-ahli Taurat atau imam-imam kepala. Maka mereka membuka kitab suci. Di mana Mesias dilahirkan? Maka setelah kitab suci dibuka, maka ahli Taurat menunjukkan di Bethlehem. Artinya, ketika orang Majus melihat bintang di langit, ada raja orang Yahudi yang baru lahir. Padahal raja saat itu adalah Herodes. Raja orang Yahudi saat itu adalah Herodes. Dan saat itu Herodes tidak memiliki anak yang baru lahir. Maka Herodes dan Yerusalem gempar. Dan buru-buru mengumpulkan ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala untuk menyelidiki kitab suci. Dan Herodes berkata, di mana Mesias yang baru lahir? Maka setelah dibuka kitab suci di Bethlehem Efratah, ada tertulis. Jadi ada beberapa lagi pernyataan-pernyataan yang selama ini yang sudah dikatakan oleh nabi-nabi yang terdahulu yang telah ditolak oleh orang Israel. Akhirnya setelah semua nabi utusan, Allah mengutus anaknya untuk menyampaikan firman itu. Maka nampaklah kalau tadi Bang Juma bilang itu hanya cerita, hanya ulangan, hanya mengulang-ulang, hanya perumpamaan atau gimana. Ya memang firman Tuhan itu bisa melalui cerita, bisa melalui hikayat. Sama seperti Hosea, kalau saya di debat-debat itu, bahwa itu bersundal, berapa kawinilah perempuan sundal. Padahal itu adalah hikayat bahwa anak itu menjadi Samaria, Yerusalem Utara dan Yerusalem Selatan. Anak persundalan itu cerita persundalan, tetapi mengarah itu Yerusalem Utara dan Selatan. Itu Olawi itu kakak beradik itu menggambarkan Yerusalem saat itu. Dan itu perintah kawinilah perempuan sundal itu khusus untuk Hosea, bukan untuk Kristen. Di Perjanjian Lama belum ada kata Kristen. Hanya ada kata Kristen di kota Antioquia. Bukan agama Kristen. Karena Yesus bukan datang membawa agama. Nikodemus adalah pemimpin agama Yahudi, malam-malam bertanya kepada Yesus bagaimana jalan ke surga. Pemimpin agama Yahudi saat itu Nikodemus tidak tahu bahwa jalan ke surga. Jadi menurut Bang Juma itu hanya cerita. Memang firman Tuhan itu dalam banyak hal diajarkan oleh Yesus untuk non-murid dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan. Setiap Yesus bertemu dengan murid, mengadakan dengan murid tanpa perumpamaan, menguraikan tersendiri.
Tetapi saat ada pengajaran, tiba-tiba datang orang banyak mendengar, maka Yesus akan mengajarkan melalui perumpamaan-perumpamaan. Supaya kenapa? Supaya mereka jangan mengerti, supaya mereka jangan menanggapi. Itu kata firman Tuhan. Jadi perjanjian lama itu memang banyak di situ cerita-cerita, peperangan-peperangan, hikayat, ada juga cerita kalau di debat diskusi WA group dikatakan cerita porno, cerita seks apa semua, cerita persundalan, cerita telanjang. Padahal cerita hikayat itu menggambarkan firman Tuhan kepada orang Israel. Seperti Hosea disuruh bersundal, itu menggambarkan Yerusalem Utara dan Yerusalem Selatan. Itu. Jadi kata-kata itu ada. Ada juga di Amsal. Marilah memuaskan birahi sampai malam, sampai pagi karena suami saya sudah berangkat. Itu kan cuma cerita, maka untuk orang muda itu. Maka lewat peristiwa itu dibilang jangan menyerahkan keremajaanmu kepada perempuan sundal. Itu adalah nasihat-nasihat. Makanya semua tulisan ini, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, adalah yang diilhamkan oleh Tuhan. Semua penulis itu, kurang lebih 40 orang, menulis atas ilham Allah, bertujuan menyatakan, mengajar, bisa menyatakan kesalahan, bisa memperbaiki kelakuan, bisa mendidik orang dalam kebenaran. Orang bisa mengatakan itu palsu, orang mengatakan ditambahi. Terserah apa kata orang. Tetapi yang jelas, bagi orang yang percaya, ini bisa menjadi penuntun dan pedoman hidup untuk mengajari, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa mengerti, udah terlalu panjang sih. Jadi, satu-satu tadi, jalan dengan penunjuk jalan itu berbeda. Nabi-nabi dari dunia, dengan Yesus yang turun dari sorga, selama Yesus di sorga adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Satu-satunya di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Mengenal Allah yang benar. Engkau itu Bapa, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Yohanes 17 ayat 1, Yesus berdoa kepada Bapa. Bapa yang ada di sorga. Bapa yang ada di sorga itu tetap di sorga. Di sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia, itulah Yesus. Selagi di dunia dia Yesus, bukti dia telah menjadi manusia, dilahirkan oleh Maria, disunat pada hari ke-8, dibaptis, itulah Yesus selama di dunia menyampaikan firman. Jadi selama di dunia tidak disembah. Karena dia misinya menyampaikan firman, karena semua nabi-nabi manusia ditolak. Sedangkan dia pun menyampaikan firman ke orang lain, ditolak bahkan dibunuh. Akhirnya dia hanya menyampaikan firman kepada murid yang 12, mula-mula 12, akhirnya ada murid 70, Lukas 10 ayat 1, terus ada murid 11. Murid 11 itulah yang diperintahkan untuk memberitakan ke seluruh bangsa. Memang ada Rasul Paulus, nanti kita next time kita cerita lagi tentang itu. Saya masih fokus dengan ini, sehingga yang saya sampaikan ini bahwa Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Kenapa? Kalau mengenal Bapa sebagai satunya yang benar, maka hidup yang kekal itu adalah mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar. Bapa itu namanya Yesus Kristus. Namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Matius 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapa bukan nama, Anak bukan nama, Roh Kudus bukan nama. Yohanes Kisah Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah masing-masing dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Jadi nama Bapa adalah Yesus, nama Anak adalah Yesus, nama Roh Kudus adalah Yesus. Jadi kalau mengenal bahwa Bapa adalah Yesus Kristus, itulah hidup yang kekal. Kedua, mengenal Yesus sebagai utusan. Utusan maksudnya setelah nabi-nabi manusia ditolak, maka Yesus yang adalah Tuhan sendiri turun menjadi manusia, menyampaikan firman yang selama ini disampaikan Nabi, mulai Nabi Musa sampai Maliaki ditolak, maka dia sendiri. Tetapi ada satu ayat yang aku pun baru baca beberapa
minggu ini, Matius 23 ayat 34. Saya bacakan, ini yang terakhir. Matius 23 Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ayat 34, sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat, separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, dan yang lain kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota. Hal ini udah pernah saya sampaikan kepada Bang Juma bilang, original teksnya di mana? Saya nggak tahu original teksnya, boleh ditampilkan original teksnya dari Matius 23 ayat 34. Apakah Yesus ada mengutus nabi-nabi? Tertulis di Matius itu. Aku baru nampak ini, sebelumnya memang nggak saya perhatikan ini. Tetapi dengan adanya debat ini, akhirnya muncul di sini bahwa Yesus juga mengutus nabi-nabi. Kalau Yesus mengutus Roh Kudus, ada ayatnya di Yohanes 16 ayat 7, Yohanes 16 ayat 26, Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 16 ayat 7, Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 14 ayat 26, bahwa Yesus juga mengutus. Saat itu posisi Yesus telah di sorga. Jadi adalah baiknya saya pergi. Kalau saya tidak pergi, maka penghibur tidak akan saya utus kepadamu. Penghibur yaitu Roh Kudus. Jadi Yesus mengutus penghibur atau Roh Kudus ketika Yesus telah di sorga. Tetapi di Matius 23 tadi, Yesus mengutus nabi-nabi. Ini pun aku baru beberapa minggu ini terbaca. Selama ini saya baca ini nggak sampai terngiang di telinga saya. Kenapa sampai Yesus itu mengutus? Demikian, Bang Iman. Baik, abang saya ya. Jadi apa yang abang bacakan tadi di dalam penjabaran saudara saya ini, misalnya yang di awal tadi Markus 16, itu abang saya tidak sedang membacakan firman Tuhan. Tetapi sesi ini abang ya itu sedang membacakan cerita orang tentang Yesus. Bukan sedang membacakan firman Tuhan yang diterima oleh Yesus dari Tuhannya. Tetapi abang saya sedang membacakan cerita orang tentang Yesus. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ini bukan firman yang diterima Yesus dari Tuhan, tetapi ini adalah cerita yang disusun oleh Markus. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Ini bukan firman yang Yesus terima, Bang, dari Tuhan, bukan. Tapi ini adalah cerita hasil penyelidikan orang yang kemudian menamai dirinya dengan nama Markus. Itu poin. Kemudian Al-Quran menerangkan begini. Wa iskala ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas takhizuni. Wahai Isa, sosok Rasul Nabi yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, adakah engkau mengajarkan kepada mereka orang-orang ini untuk menyembah engkau? Adakah engkau mengajarkan kepada orang-orang ini bahwa namaku adalah Yesus? Adakah engkau mengajarkan kepada orang-orang ini bahwa engkau adalah Allah, bahwa engkau adalah Bapa? Yesus mengatakan, Nabi Isa alaihi salam menjawab, Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqqa. Nabi Isa menerangkan, Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak punya hak untuk mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan kepadamu. Sama ketika diterangkan di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tapi malam ini kita mendengarkan saudara kita Pak Dokter berkata-kata seenak apa yang Pak Dokter imani, tanpa ada data dari Yesus. Nauzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itulah kemudian Pak Dokter selalu mengikuti konten-konten saya.
saudaraku yang saya kasihi, di dalam Matius 23 nomor 15, Yesus sendiri menurut pengakuan yang kemudian disusun ceritanya oleh Matius. Dia menerangkan begini, celakalah kamu hai ahli Torah, orang-orang Farisi, orang-orang munafik, sebab engkau mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah mereka ini bertobat, kamu menjadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ahli Farisi, ahli Torah, orang Farisi itu tidak pernah mengatakan Tuhan dilahirkan manusia. Tidak pernah mereka mengajarkan Hasem Yotefave menjelma menjadi manusia. Tidak pernah mereka mengatakan Maria itu melahirkan Tuhannya mereka. Tetapi akibat daripada pengajaran ahli Torah, orang Farisi, orang-orang munafik, orang-orang di luar Yahudi kemudian dengan berani mengatakan Tuhannya Bani Israel menjadi manusia. Maka nubuatan Yesus tergenapi ketika Yesus mengatakan, orang-orang yang kau tobatkan masuk ke dalam agamamu, wahai ahli Torah, ya, kau jadikan mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu. Maka karena itulah kemudian saya katakan bahwa mohon maaf Pak Dokter, Anda lebih hebat daripada orang ahli kitab. Ahli kitab tidak pernah mengimani Hasem menjadi manusia. Malam ini Anda menyatakan dengan valid Hasem menjelma menjadi manusia dan dia adalah Yesus. Nauzubillah, semua nauzubillah. Tergenapi. Siapa yang menuliskan Bible? Siapa yang menuliskan surat-surat Galatia, surat-surat Paulus? Orang Farisi, ahli Torah, orang munafik. Kenapa saya mengatakan munafik? Dia mengatakan siapa yang bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Tapi ternyata Timotius disunatnya oleh dia. Paulus menyunat Timotius. Lalu setelah disunat dia katakan, kalau kau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Munafik. Celakalah kamu hai ahli Taurat. Siapa ahli Taurat? Orang-orang yang kemudian mengaku sebagai pengikut Yesus. Orang-orang Farisi. Siapa orang Farisi? Mereka yang mengaku kemudian orang-orang yang mewarisi ajaran para nabi. Orang-orang munafik, siapa mereka ini? Mereka yang mengaku sebagai hamba daripada Allahnya Abraham, Tuhannya Abraham, tapi tidak melakukan ajaran Abraham. Itulah orang-orang munafik. Mereka menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mencari pengikut. Setelah mencari pengikut, pengikutnya dijadikan sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Ahli Taurat sejahat-jahatnya tidak pernah mengatakan Tuhan mati di atas tiang salib. Sejahat-jahatnya orang ahli kitab tidak pernah mengajarkan bahwa apa yang ada di dalam kitab Taurat itu adalah kutukan bagi manusia sehingga harus ditendang dengan ada yang menjadi penebus di atas tiang salib. Malam ini Pak Dokter, sahabat saya membuktikan data daripada catatan Matius 23 nomor 15 itu tergenap. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran menyeru. Al-Quran menyeru dengan valid. Ya, bahwa jangan engkau menzalimi dirimu. Jangan engkau mengatakan sesuatu yang tidak pernah Allah katakan. Yesus Isa alaihi salam menerangkan, "Ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullah rabbi wa rabbakum." Aku tidak mengatakan, aku tidak pernah menyampaikan, aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka illa kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan, seirama dengan apa yang tertuang di dalam Yohanes 12 nomor 49 berdasarkan hasil penyelidikan orang yang kemudian menamai dirinya Yohanes. Apa yang aku ajarkan kepada mereka? Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu seirama dengan apa yang tertuang di dalam Yohanes 4 nomor 22. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Allah yang menjadi saksi. Setelah engkau selamatkan aku dari pembunuhan, engkaulah yang menyaksikan mereka. Setelah aku tidak ada di tengah-tengah mereka, engkaulah yang menyaksikan mereka. Nah, ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Lalu kemudian ketika sahabat saya menerangkan Yesus itu adalah Tuhan yang datang dari surga,
Yang tadinya para nabi-nabi diutus, ditolak, maka dia sendiri yang datang. Tapi faktanya dia gagal juga. Dia datang untuk Bani Israel menolaknya. Gagal. Kalau nabi gagal, wajar nabi lah. Ini Tuhan gagal. Maka karena itulah kemudian, yuk mari kita bercermin. Agama mana yang kemudian disampaikan dari ahli kitab, orang-orang yang mengaku sebagai ahli Taurat, orang-orang yang mengaku sebagai orang Farisi, yang kemudian meninggalkan tanah Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, untuk mengajarkan satu konsep. Agama apa yang kemudian dilahirkan oleh konsep mereka? Mereka lah yang penganut agama itu yang dikatakan Yesus 2 kali lebih jahat daripada orang ahli kitab. Makanya tadi siang saya mengatakan, teman-teman Kristen itu bukan ahli kitab. Orang-orang Kristen itu bukan ahli kitab. Saya ulang lagi, ketika Al-Quran menyeru tentang ahli kitab, bukan orang Kristen yang diseru. Yang diseru itu adalah Bani Israel, yang kepada mereka diberi nabi beruntun, yang kepada mereka diberi kitab beruntun. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Kami utus kepada mereka ahli kitab, beberapa nabi, beberapa kitab, tetapi mereka mengolok-ngolok. Jadi Kristen bukan ahli kitab, tetapi Kristen adalah golongan yang menjadi penganut daripada ahli kitab, yang kemudian dinubuatkan dalam Matius 23 nomor 15. Kristen itu bukan ahli kitab, tetapi golongan yang mengaminkan sebuah kitab yang dituliskan oleh ahli kitab. Itu beda. Kristen bukan ahli kitab, tapi Kristen adalah golongan yang mengaminkan, yang mengambil kitab-kitab yang dituliskan oleh ahli kitab dengan tangannya sendiri. Kristen bukan ahli kitab. Kristen itu golongan di luar daripada ahli kitab. Kristen bukan ahli kitab. Yesus dan nabi-nabi tidak mengenal Kristen. Yesus tidak mengenal gereja. Yesus tidak mengenal ibadah hari Minggu. Yesus tidak mengenal penyembahan terhadap dirinya. Kristen adalah golongan yang mengaminkan ajaran ahli kitab yang Yesus sudah waspadai. Waspadalah kepada ahli kitab, waspadalah kepada ahli orang-orang Farisi, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Dan alhamdulillah Yesus tidak pernah menerangkan waspadalah kepada Bani Ismail, waspadalah kepada umat Islam, waspadalah kepada bangsa Arab. Tidak pernah dikatakan seperti itu. Tapi diterangkan, waspadalah kepada ahli kitab, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada orang Saduki, waspadalah, waspadalah. Karena penyesat itu sungguh berasal dari tengah-tengah kita, kata Yesus. Subhanallah. Jadi ketika Al-Quran menerangkan bahwa dia hanya seorang nabi, in huwa illa abdun an'amna alaih, wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel, kami aminkan. Lalu kemudian terakhir dari saya di sesi ini, Yesus menurut pengakuan penyelidikan orang yang mengaku bernama Yohanes di dalam Yohanes 14 nomor 26. Apa yang dia terangkan? Sosok yang datang setelah aku, penolong yang datang setelah aku adalah dia yang mengajarkan kembali tentang apa yang pernah aku ajarkan kepadamu. Itu poin. Jadi sosok yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah sosok penghibur, penolong yang mengajarkan kembali perkataan-perkataan Yesus. Jadi ketika Yesus datang kepada Bani Israel, aku hanya diutus kepada Bani Israel. Penolong lain mengajarkan itu juga. Bukan justru mengajarkan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Itu tidak kayak begitu, berarti bertentangan. Ketika Yesus mengatakan, dia yang telah mengutus aku adalah satu-satunya Allah yang benar, penolong lain itu akan datang mengajarkan itu. Ya, itulah yang diterangkan oleh Yesus di dalam kitabnya, Inna Allaha huwa rabbi wa rabbukum. Maka kemudian sosok penghibur, sosok roh penolong yang lain yang datang setelahku yang aku minta kepada Bapa akan kembali mengajarkan semua perkataan-perkataan yang pernah aku ajarkan kepadamu. Dia akan mengingatkan ajaran yang pernah aku ajarkan kepadamu. Jadi makanya ajaran Yesus itu ya berkesesuaian dengan ajaran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba kita tengok ajaran Kristen.
Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, Kristen mengajarkan menyembah kepada Yesus. Sama enggak? Enggak. Berarti roh yang datang kepada Kristen bukan roh yang dinubuatkan oleh Yesus. Karena roh yang dinubuatkan oleh Yesus ketika datang mengajarkan kembali ajaran Yesus. Ini tidak. Yesus mengatakan, jangan kau menyangka kedatanganku adalah untuk meniadakan hukum Tuhan. Kedatanganku adalah untuk menggenapi, bukan meniadakan. Barang siapa yang meniadakan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia tidak akan menempati ruang di dalam kerajaan Allah. Dia akan menempati tempat tertinggi, terendah di kerajaan Tuhan, alias neraka. Dan barang siapa yang mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang tertinggi, yaitu surga. Kami umat Islam mengajarkan itu. Kami mengatakan, kami mengimani wa innahu la ilmu lis-sa'ah. Sungguh hebat Islam itu. Mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah benar-benar bertanda akan datangnya hari itu, hari kiamat. Wala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. Karena itu janganlah kamu ragu tentang adanya hari kiamat. Ikutilah aku, kata Nabi Isa alaihissalam. Wattabi'un, ikutilah aku, akulah jalan. Siapa yang mau sampai kepada Bapa harus mengikuti aku. Nah, ketika tadi sahabat kita, Pak Dokter, mengatakan Yesus itu bukan jalan, bukan penunjuk jalan, tapi Yesus itu adalah jalan itu sendiri. Masya Allah. Umat Islam mengimani jauh daripada itu. Kalau kemudian sahabat saya mengatakan Yesus itu bukan seperti Yohanes. Yohanes itu menunjukkan jalan. Kalau Yesus itu tidak menunjukkan jalan, tapi Yesus itu adalah jalan itu sendiri. Ya sudah, wes. Kalau Yesus hanya jalan, berarti dia bukan tujuan. Nah, mana jalan yang Pak Dokter maksud terhadap diri Yesus? Ini saya bantu untuk menjelaskan. Baca Yohanes 14:1 perikop. Supaya kita bisa memahami jalan apa yang kemudian Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Bukan kepada Kristen loh ya, kepada Bani Israel. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sekarang Islam atau Kristen yang percaya kepada Yesus. Yesus sunat. Itu Oke, Bapak Ibu, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keseruan suatu diskusi atau debat yang sangat, ya pastinya sangat seru dan panas. Kalau kita melihat bagaimana seorang Ustadz Tsumma mulai kepanasan atau panas ketika seorang murtadin ini membawakan suatu narasi atau data-data yang berkaitan dengan iman dia yang lama sebelum dia menjadi pengikut Kristus. Dan hal ini yang membuat Ustadz Tsumma pada akhirnya kepanasan. Kepanasan karena apa ya? Karena ketika kebenaran itu dibukakan, pasti Ustadz Tsumma akan merasa seperti kurang nyaman lah ya, seperti itu ya kalau kita melihat ya. Tapi kalau saya melihat reaksi dari seorang Ustadz Tsumma ketika murtadin ini menceritakan tentang imannya yang baru, menceritakan tentang pengalaman pribadinya bersama dengan Yesus Kristus, bahkan membawakan suatu narasi yang berkaitan dengan kekristenan, Ustadz Tsumma kepanasan, marah-marah seperti itu. Padahal apa yang dibawakan oleh seorang murtadin ini merupakan suatu narasi yang itu sama sekali berkaitan dan bisa dibuktikan kebenarannya, dan itulah yang diyakini dan diimani seorang dari kita orang-orang Kristen sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus seperti itu. Karena memang beda ya, beda kelasnya ya antara Ustadz Tsumma dan seorang murtadin ini, di mana Ustadz Tsumma ketika dia membaca Alkitab bukan untuk mencari kebenaran di dalamnya, tapi hanya untuk mencari kesalahan, menggunakan dia tafsirkan dengan sesuka hatinya sendiri tanpa ada data-data yang bisa mendukung seperti itu. Berbeda dengan seorang murtadin ya, ketika dia membawakan suatu narasi, apalagi itu yang berkaitan dengan firman Tuhan, dia membawakan suatu narasi yang bisa dibuktikan kebenarannya dengan data-data atau sumber-sumber yang bisa dipercayai, yang bisa mendukung setiap narasi yang dia bawakan yang berkaitan dengan kekristenan itu sendiri.
Ya, dari sini kita bisa melihat bahwa memang pada dasarnya murtadin tersebut lebih cerdas dan lebih memahami tentang kekristenan daripada Ustadz Suma yang bukan orang Kristen tapi selalu saja membahas tentang kekristenan seperti itu. Ya, apalagi kalau kita melihat di room-roomnya ya, di room-roomnya ketika ada eh, sesamanya yang berdiskusi dengan Ustadz Suma, malah mereka membahas tentang kekristenan seperti itu ya. Kenapa tidak membahas tentang apa yang mereka imani, apa yang mereka yakini. Kenapa harus membahas tentang Kristen seperti itu? Beda cerita kalau dengan Bro Edis TV ya. Bro Edis TV ini memang dia bisa bisa kenapa dia bilang dia membuka room apologet ya. Kenapa dia membuka room apologet? Karena begitu banyak orang di luar sana yang selalu gagal paham dan memutarbalikkan suatu fakta dan kebenaran yang ada di dalam kekristenan, yang ada di dalam firman Tuhan itu sendiri tanpa mereka memperhatikan ajaran atau iman mereka sendiri seperti itu ya. Dan ini bedanya dengan seorang Ustadz Suma ya, ketika dia membahas Alkitab, membahas tentang iman Kristen, dia selalu menggunakan suatu narasi atau menggunakan suatu data-data yang dia sama sekali tidak bisa membuktikan kebenarannya. Karena apa? Karena ketika dia membaca Alkitab, dia tidak mencoba untuk menggali, mencari tahu apa maksud dan tujuan dari penulisan ayat atau teks tersebut, seperti itu, mempelajari sejarah, seperti itu. Kan kalau kita mempelajari sejarah, membaca Alkitab dan menggunakan tafsiran-tafsiran yang mendukung, kita akan mengerti dan memahami tentang kekristenan itu sendiri seperti itu ya. Ya kita berdoa untuk Ibu Murtadin ini supaya dia boleh terus dipakai Tuhan ya, imannya terus dikuatkan, dan dia boleh terus menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun dia berada, dan kiranya melalui kesaksian hidupnya, melalui kehidupan sehari-hari, dia boleh menyatakan Kristus dalam dirinya, sehingga orang yang di luar kekristenan bisa melihat bahwa Kristus itu nyata dalam kehidupannya, bahwa hanyalah Kristus yang sanggup menyelamatkan setiap umat manusia yang berdosa. Oke teman-teman, ya mungkin sekian video saya di hari ini. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Dan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua.